Oke, setelah 15 menit kan tadi? 10 menit ya, 10 menit ya, akhirnya didiskusikan 5-10 menit. Teman-teman sudah mendapatkan apa sih perkembangan iptek yang dialami sampai saat ini? Sudah, Pak. Oke, siapa yang mau nyampein duluan? Dinda. Jadi kan Pak, kalau misalkan dari iptek itu pertama kali itu yang pas perkuliahan tuh lebih terasa Pak, lebih terasa mudahnya, seperti nyari tugas lebih mudah kan di internet dulu kan mudah banget. Terus ya dulu ada juga tapi tidak lancar. Terus sekarang terus kalau ngirim tugas bisa paperless Pak, bisa pakai modul learning atau kuliah online. Iya, benar. Jadi kalau dulu cari tugas harus ke perpus ya. Iya, terus punya buku enggak dibalikin. Pinjam buku nggak dibalikin, nah ini jadi masalah nih. Jadi masalah nih, malah curhat ya. Terus sekarang ngirim tugas bisa pakai software atau program ya. Tugasnya jadi banyak Pak. Tugasnya jadi banyak gitu ya, jadi pusing. Oke, ini perkembangan yang memang kita alami sampai saat ini ya. Oke, siapa lagi? Ika, Nirmala. Iya Pak. Gimana kan? Apanya Pak? Apa yang Ika dan Dian ya tadi ya? Diskusiin tentang perkembangan ipteknya. Jadi perkembangan iptek itu contohnya kayak itu Pak, ojek. Namanya kita kan mau pergi Pak, kita terus jalan kaki dulu Pak ke pangkalan, itu kan lama sejam sampai keringatan. Sekarang kan tinggal HP Pak, tinggal tut datang tukang ojek Pak. Oh, gitu. Selesai. Ya, benar. Ini juga salah satu perkembangan yang ojol prank. ada yang belum pernah pakai ya? Ojek online. Dian Pak, kampungan. Dia belum pernah. Pernah ya. Oke, GoFood. Ya, siapa lagi? Ini memudahkan ya? Lela, Pak, Lela. Yosi, Pak. Yosi, Plastik. apa yang mau disampaikan dari perkembangan iptek yang udah didiskusikan sama Lela ya? Iya, Pak. Apa Yosi? Kalau dulu Pak orang mau keluar Sama ya tadi. pulau Pak, mesti naik kapal. Pulau. Sekarang ada pesawat Pak, gitu Pak. Dulu nggak ada pesawat ya? Dulu ada Iya. Dulu helikopter ya. Dulu helikopter ya. Dan Oke. itu baling-baling bambu. Nah, dulu mungkin masih Ya itu juga sih. Tahun depan enggak? tahun depan. Tahun depan baling-baling bambu. Ya, tahun depan. 2022. Dulu pakai kapal, ya sekarang bisa pakai pesawat lebih murah. Lebih murah. Lebih murah. Mahal, Pak. Mahal ya? Ya pesawat ada virus corona jadi lebih murah kan. Katanya lagi diskon Mbak. Singapura 400.000 gitu. Ada lagi nggak? Ini kan Doraemon dari Mas Dari Pak. keluarganya, ya, Lela. Pak, kalau plastik dulu kan dibuat dari minyak bumi yang dapat mencemari lingkungan. Kalau sekarang lebih bisa dibuat dari bahan baku kayak seperti ubi itu, jadi bisa terurai. Oke, jadi lebih ya. ramah lingkungan ya, Lela ya. Iya, Pak. Oke. Bagus nih inovasi yang pernah dibaca sama Lela ya. Udah pernah buat belum? Memang Lela suka membaca. Alhamdulillah. Pernah buat belum Lela? Belum. Nanti mungkin bisa buat ya. Baca set Arif. Baca soal. Oke, yang belum nih kelompoknya Tiwi sama Nanji nih. Misalnya kayak proyektor Pak. Proyektor Dulu gimana? kan misalnya kayak dosen-dosen tuh kalau misalnya mau ngasih materi itu kan dicetak dulu, terus pakai dapur kayak apa sih? Transparan. Ya transparan. Ya. Sekarang kan udah bagus gitu. Oh, HP ya dulu Iya. ya. Kalau kapur itu lebih dulu lagi nih, kayaknya Sampai baca-baca kan gurunya. Sekretarisnya yang ini Pak. ketahuan nih zaman-zaman itu gitu ya. Oke, jadi tadi ada yang online, ada yang kemudian transportasi, ada yang pakai proyektor gitu ya. Jadi ada yang belum pernah online nggak di sini? Masa nggak belum pernah online ya? Pernah Pak seminar online? Seminar online ya. Mungkin pernah kuliah online? Pernah. Pernah ya. Sekarang karena lagi musim online sampai kuliah juga bisa online gitu ya. Pacaran online Pak? Pacaran online. Nah, inilah yang bikin pacaran online itu makin maju. Perkembangan handphone paling dekat sama kita. Ini yang tadi Ika bilang mesen-mesen ojek nggak harus nunggu nggak becek gitu kan? Atau mesen makanan bisa online, nggak dibalas-balas tapi online, ya itu juga gara-gara ini. Dinda ya. Ini zaman-zaman handphone kayak gini nggak ada ceritanya nggak dibalas-balas tapi online kan? Sekarang ada ceritanya.
Jadi perkembangan yang mungkin dulunya fungsinya berbeda-beda, ini cuma bisa untuk nelpon, nggak bisa untuk ngerekam video. Sekarang yang ini bisa ngerekam video gitu kan, bisa ngerekam suara juga gitu. Bisa buat TikTok. Nah, dampaknya apa sih? Kemudahan. Dampak positif. Nah, bisa dari Oh boleh, positif negatifnya negatif. kemageran. Cuma negatifnya kayaknya Kurang interaksi, kurang sosialisasi. Iya. Kurang sosialisasi. Mungkin mereka Terlalu banyak aktif kan Pak rebahan. di balik komentar sosial Oke. media, tapi pas di dunia nyata Pas di dunia nyata mungkin nyap-nyap gak ada. Gitu. Ya, kayak bisa ngomong kayak gitu, Pak. atau mungkin sekarang Emang punya aku teman di banyak dunia tapi nyata temennya punya teman banyak online aktif. doang ya. Hmm. Teman di dunia nyatanya Punya nggak ada. Kasih sosial. Iya. Nyebar undangan banyak-banyak yang datang sedikit gitu. Seminar temen undang banyak-banyak yang datang sedikit. Itu juga itu penyakit online nih. Mas potong dong mas, ini sudah baik. Nah jadi perkembangan iptek tadi itu secara garis besar dibagi berdasarkan garis waktu atau periode yang umum kita kenal dengan revolusi industri. Nah untuk memperdalam tentang revolusi industri ini, sebenarnya revolusi industri itu secara umum sekarang dibagi menjadi 4 tahap waktu. Jadi bukan 4 teknologi tapi 4 tahapan waktu. Jadi revolusi industri pertama sekitar tahun 1800-an, revolusi industri kedua di 1900-an, revolusi industri ketiga di 2000-an, dan sekarang walaupun masih 2000-an sudah dianggap memasuki revolusi industri keempat atau yang sekarang dikenal revolusi industri 4.0. Pernah dengar ya? 4.0-nya aja ya yang paling familiar sekarang ya. Oke. Jadi biar kita tidak kehilangan sejarahnya gimana revolusi industri, jadi perlu juga mempelajari revolusi industri yang 1 sampai yang 3 sebelum yang keempat. Nah untuk yang ini saya akan memberikan tugas kepada kalian semua untuk menarasikan revolusi industri 1 sampai 4 dalam bentuk video. Dalam bentuk video yang bisa direkam sama temennya. Nanti boleh diupload ke sosial medianya, Instagram atau YouTube. Ada yang nggak punya? Oh YouTube. Ya Facebook ya boleh juga, kalau masih main Facebook ya juga nggak apa-apa gitu ya. Yang dinarasikan adalah apa sih karakteristik pada masing-masing periode revolusi industri, lalu apa dampaknya bagi teknologi dan bagi lingkungan. Seperti itu ya. Kelompok Oke. ya, Pak? Mandiri dong sendiri-sendiri gitu kan biar jadi YouTubers nanti katanya. Kalau bisa dimonetize kan lumayan itu cuy gitu. Nah, berapa durasinya? Sepakati dulu. 5 5 menit. 5 menit, 10 menit. 5 Oke, ambil tengahnya. 15, 7. Itu bukan tengahnya. Itu dijumlahin. Itu nge-vlog. 7 sampai 10 menit. 10 kalian dapat itu AdSense. Oh iya, karena kalau mau di AdSense harus 10 menit. Iya, minimal. minimal 5. Minimal 5. Oke, mungkin biar kok saya harus ngomong 10 menit sih Pak? Enggak juga. Boleh ditambahin gambar, boleh ditambahin video dari sumber lain, tapi cantumkan kreditnya atau sumbernya. Gitu ya, sehingga tidak dianggap sebagai plagiasi konten. 10 menit, 15 menit maksimal banget kalau Dinda ngevlognya rajin ya sampai 15 menit. Pembukanya 5 menit ya sih, Din? Oh, pembukanya 5 menit. Baru kaji Sampai menit. di skip Oh, orang. Oke, nanti di skip yang bagian itunya ya. Kita buat video Oke. Ini kan generasi milenial yang sudah familiar dengan sosmed. Ada yang belum punya akun YouTube ataupun Instagram? Nanti Punya Pak? Punya. Punya semua kan? Oke. Punya Pak. Jadi nanti. Kami ini si judge yang lupa di Wow. Jadi ada tambahan penilaian nih nanti dari like dan komen teman-teman ataupun haters ya boleh juga. Jadi dari view ataupun like-nya juga akan menjadi tambahan penilaian. Oke ya. Untuk materi revolusi industri ini akan dinarasikan oleh teman-teman dalam bentuk video. Kapan nih deadline-nya nih? besok. Besok. Minggu depan, Pak. Minggu Minggu depan. depan, Satu minggu bulan depan. ya. 1 bulan lagi Kemarin, lah, Pak. 1 bulan. Atau minggu, Pak? Sekarang kan mau lockdown, Pak. Oke. Kan sekarang udah di akhir bulan nih ya. 14 hari, Sebulan Pak, kan? masa itu dia.
Oh iya. 2 minggu deh ya. 2 minggu Pak. Ya. 2 minggu ya, 2 minggu. Mungkin minggu pertama nyiapin konsep, minggu kedua nyiapin konten. Ya Gitu Pak, keduanya editing. Minggu editing dalam minggu kedua. Oke? Oke Pak. Oke, setelah nanti teman-teman mempelajari revolusi industri itu, kita akan melihat sebenarnya manusia itu pada alam pengaruhnya apa aja sih. Nah, di sini ada yang pertama, manusia punya keinginan untuk menyempurnakan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Lalu akibatnya manusia memunculkan inovasi dan perubahan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, setelah itu barulah terjadi perubahan-perubahan pada alam karena pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruh itu pasti ada yang positif dan juga ada yang negatif ya. Jadi kalau untuk dia pengaruh nggak selalu positif, nggak selalu juga negatif. Jadi harus bisa lebih berimbang. Oke, apa sih upaya-upaya yang bisa teman-teman lakukan untuk menggunakan teknologi dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya apa yang sering dilakukan? Atau pernah deh paling enggak Hemat listrik. hemat listrik? Silaturahmi terjaga Pak. Silaturahmi terjaga ya. Menghemat listrik. Apalagi nebengin teman ada nggak nih? Suka nebengin teman? Atau yang suka nebeng sama Teman teman? yang suka nebeng Pak. Menghemat bahan bakar ternyata ini. Yang suka nebeng sama teman. Transportasi umum. Transportasi umum kan? Teman kan umum ya? Ya, boleh. Itu juga memanfaatkan dengan bijak ya. Walaupun caranya mungkin kurang bijak ya. Tapi bagus. Gak apa-apa. Daripada temennya pakai motor sendiri-sendiri kan? Materi pertemuan hari ini akan kita akhiri sebentar lagi. Tapi sebelum kita mengakhiri, coba siapa yang bisa menyimpulkan apa yang bisa didapatkan dari pelajaran hari ini? Ya. Dian. Barbar teman Dian. Oh gimana Dian? Berdasarkan yang Bapak paparkan, perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat berpengaruh terhadap manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Oke, jadi perkembangan iptek mempengaruhi bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam. Mungkin dulu pakai kereta, sekarang pakai motor, pakai ojek online, atau pakai bis. Ya itu juga cara kita memanfaatkan sumber daya alam. Mungkin belum memanfaatkan hewan, sekarang memanfaatkan logam gitu kan. Ada lagi mau menyimpulkan? Selain itu kita juga berdampak positif maupun negatif. Nah, dari dampak tersebut itu tuh tergantung si penggunanya sih menyikapinya bagaimana. Oke, jadi pasti ada dampak positif dan dampak negatif ya. Dan semoga kita bisa terus menjaga kondisi lingkungan kita untuk generasi yang akan datang. Oke, kita cukupkan kuliah kita hari ini ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.